Shalom to BM. Shalom. Lebih bersemangat lagi ke semuanya. Shalom to BM. Shalom. Wah, senang rasanya bisa berjumpa kembali. Teman-teman bersuka cita hari ini. Amin. Amin. Teman-teman saya percaya kalau kita sama-sama memuji menyembah dengan segenap hati. Hari ini ada sukacita dan kekuatan Tuhan yang berlimpah. Siap dicurahkan untuk teman-teman dan saya tempat ini. Amin. Amin. Saudara, teman-teman siap memuji Tuhan? Yes. Bolehkah tanda teman-teman siap bangkit berdiri kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Tepuk tangannya dong semuanya buat Tuhan kita, come on. Yeay. Kami bersuka cita di rumahmu Tuhan Yesus. Sama bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kau yang bersukacita suarakan haleluya. Haleluya. Ku biar suara yang bisa lebih keras lagi. Come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Sambil bertepuk tangan, come on. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan everybody say sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi nyatakan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang bersuka cita di tempat ini. Amin. Haleluya. Sambil tepuk tangannya untuk Tuhan kita bersama. Hey. Kami percaya sukacitamu melimpah atas setiap kami hari ini Tuhan. Amin. Sukacita. Sukacita dalam Tuhan. Masuk BM. Dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. One more time, sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah, tercurah atas kita. Yeah. Kau yang menerima sukacita melimpah daripada Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. The PM siap lebih lagi buat Allah kita yang luar biasa, amin. Amin. Yang siap kasih sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Mari tepuk tangan buat Allah kita, come on. Come on. Sebentar langkah kami tertuju kembali dari segala
kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk teman-teman 2PM. Aku welcome banget buat jemaat yang baru hadir. Apakah ada jemaat 2PM yang baru pertama kali hadir di 2PM? Boleh yuk dilambaikan tangannya, sama-sama kita welcome buat jemaat-jemaat 2PM yang baru hadir. Apakah ada? Puji Tuhan, jemaat yang setia ya teman-teman ya. Nah, aku juga mau kasih beberapa announcement. Yang pertama kita sebelum memulai lanjut untuk announcement yang berikutnya, aku mengundang untuk teman-teman 2PM, sama-sama kita offering sebelum kita lanjutin announcement-nya. Di sini ada barcode untuk persembahan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan yang terbaik yang kita punya, boleh langsung di scan barcode di depan layar kita atau di depan bangku teman-teman saudara. Nah, sebelum kita mulai memberi, mari kita sama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu Bapa, untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau memberikan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan, biar kiranya Bapa dalam setiap apapun yang kami punya, dalam setiap apapun yang kami berikan, itu semua dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat kami pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah memberi Bapa, bikinnya Tuhan yang berkati mereka berlimpah-limpah dan Tuhan yang berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Oke. Nah, untuk next pengumumannya di sini kita ada cool di 2PM. Nah, buat teman-teman yang belum tertanam di cool, teman-teman boleh scan barcode yang ada di layar depan teman-teman sekalian. Nah, untuk join cool bisa nanti dihubungi dengan Koaksa atau Ci Michelle gitu ya. Nah, nanti kita ada beberapa cool di 2PM, ada Reverse, ada Favor, ada Rejoice, ada Tutuan. Tutuan ini untuk yang couples ya. Jadi kalau misalnya teman-teman 2PM yang sudah menikah dan sudah berkeluarga, nah itu bisa masuk ke cool yang khusus untuk yang couples gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang mau join untuk di cool youth, nah itu bisa gabung ke cool Reverse, Favor, terus ada Rejoice juga dan masih banyak lagi, ada Harvest. Pokoknya banyak deh, nanti itu akan diarahkan ke yang sesuai dengan domisili dan juga sesuai dengan interestnya dari teman-teman 2PM gitu. Nah, selain ada cool, kita juga ada volunteer nih. Kita open for volunteer, jadi buat teman-teman yang mau untuk join pelayanan, boleh juga untuk di scan barcode yang ada di depan. Nah, untuk volunteer sendiri di 2PM ini kita punya banyak beberapa bidang, salah satunya ada nursery di belakang. Kalau misalnya teman-teman yang suka anak-anak, suka ngajar sekolah minggu, pernah ada basic sekolah minggu, nah itu boleh tuh, nanti kita bakal sama-sama ngajar anak-anak yang ada di belakang. Terus ada juga tim praise and worship, terus ada dancers, ada multimedia, usher, pokoknya banyak bidang pelayanan yang teman-teman bisa ambil untuk join di volunteers ini. Nah, lanjut, selain volunteers, kita juga open audition nih buat dancers. Dancers mana suaranya coba? Nah, untuk dancer kita lagi adain audisi di tanggal 4 Agustus. Jadi buat teman-teman yang punya hobi untuk menari gitu ya, nah kalian boleh banget join atau ikutan audisi di tanggal 4 Agustus dengan kriteria yang sebagai berikut. Nah itu mulai dari jam 4 sore sampai selesai. Itu di bawah, nanti ruangannya bakal dikasih tahu. Nah itu bisa kontak, boleh di screenshot atau boleh di foto maksudnya. Nah nanti boleh kontak ke Yulvinda atau ke Samantha untuk audisi dancers ya. Nah untuk yang cowok-cowok untuk dancers, punten mohon maaf belum dulu ya. Jadi yang wanita dulu ya. Nah selain dancers audition, kalian juga wajib untuk follow account dari sosmednya 2PM dan juga
karena banyak informasi-informasi yang bakal didapetin nih, mulai dari audisi, mulai dari open volunteer, semuanya, atau bahkan prayer request pun juga ada di sosmednya 2PM. Jadi buat teman-teman yang belum follow, boleh banget follow Instagram dan juga TikToknya 2PM gitu. Nah, abis itu di sosmednya 2PM ini juga ada beberapa prayer request yang biasanya kita akan taruh di question box. Nah, teman-teman yang udah mengisi, nanti kita juga sama-sama doa untuk mereka. Di sini baru ada prayer request untuk kita nanti sama-sama berdoa. Yang pertama berdoa untuk kerukunan dalam keluarga. Yang kedua berdoa agar tidak kehilangan passion dalam performing. Lalu yang ketiga kita sama-sama berdoa buat teman kita agar diberikan kekuatan dan pimpinan dalam menjalani pekerjaan yang di area baru. Nah, boleh sama-sama teman-teman aku mengundang untuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita bawa dalam doa ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau membawa doa kami Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, supaya Tuhan yang berikan kerukunan dalam keluarganya mereka Bapa. Tuhan yang jamah keluarganya mereka Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk teman kami yang sedang kehilangan passion Tuhan, biar kiranya Tuhan yang kuatkan, biar kiranya Tuhan yang teguhkan dalam setiap apapun yang dia lakukan, Tuhan yang buat segalanya berhasil dan Tuhan yang berikan kekuatan yang hanya daripada Engkau Tuhan. Tuhan yang berkati performingnya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia persiapkan, kami percaya bahwa tangan kuasa-Mu tidak pernah terlambat untuk orang itu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan yang berikan teman-teman kami kekuatan dan pimpinan untuk menjalani pekerjaan di area yang baru Tuhan. Dalam pekerjaan yang baru ini biar kiranya hikmat yang daripada Engkau turun atas mereka Tuhan. Biar kiranya Bapa di tempat pekerjaan yang baru ini ada sesuatu yang baru juga yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga membawa hati kami ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kalau sebentar kami juga akan menyembah Engkau, kalau sebentar kami juga akan mempersiapkan hati kami Bapa, jiwa kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah kami, mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar aja, tapi kami juga mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita punya Allah yang baik, kita punya Allah yang setia. Sebab itu mari hari ini kita sama-sama bawa penyembahan kita yang terbaik. Mari kembalikan pujian, penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been
of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. Mari lebih lagi sama-sama kita What nyanyi. a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, Jesus, you have been so good to me. You have been so good, Jesus. For every morning, for I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna Terus thank bersyukur you, hanya kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang setia, sebab Engkau Allah kami yang baik. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik bagi setiap kami Tuhan. How you love me, what a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan Yesus. You have been so good to me, oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe.
so you have been so good to me. How you love me, what a friend you have been. Mari bawa penyembahanmu yang terbaik. Mari bawa ucapan syukurmu ke hadapan Tuhan. Tiada yang Selalu nyata di sepanjang hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, selalu menopang setiap kami, selalu menjaga setiap kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Mari ingat kebaikan Tuhan, teman-teman. Engkau diberkati Tuhan. Hari ini mari sembah Dia, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Kami datang bawa yang terbaik sebagai ucapan syukur setiap kami. Kami tahu Kau lebih baik atas setiap kami. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Bawa sembah-Mu, bawa pujian-Mu kepada Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Uriala nama Kau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus, maka cukup alasan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mungkin banyak mengecewakan Tuhan, tapi biar hari ini Tuhan Yesus kami bawa yang terbaik. Kami menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kami lewat suara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan, tinggikan diri-Mu
bersama. Mengatasi langit, kebesaran-Mu, Tuhan. mengatasi bumi tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan mengatasi bumi. Mari sambil angkat kedua tanganmu, bisa menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. 2PM lebih lagi bersama nyatakan kami tinggikan diri-Mu, mengatasi sebab kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Katakan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Tuhan yang benar, kami mengandalkan Tuhan yang benar. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan 2024 ini akan menjadi tahun yang dahsyat. Setengah tahun ke depan ini, Juli sampai dengan Desember, kami percaya kami akan melihat keajaiban-keajaiban. Bukan satu mujizat, bukan dua mujizat, tapi mujizat demi mujizat Kau akan berikan bagi orang-orang, anak-anak mudamu yang percaya, yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau berkati hamba-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu siapkan ini yang menjadi isi hati-Mu. Berkati semua yang mengikuti jalannya ibadah ini. Biar kami sama-sama Tuhan mau naik level. Gak cuma jadi pendengar, tetapi jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biar benih firman yang ditabur itu bisa maksimal bertumbuh sampai dengan 100 kali lipat. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, sebelum duduk boleh kasih tos kiri kanan bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Oke. Yesus dahsyat. Thank you tim Praise and Worship. Shalom. Shalom. Ini kalau lemes harus ganti jam nih kayaknya nih ibadahnya nih. Shalom. Apa kabar 2PM? Luar biasa dahsyat ya. Senang, terima kasih Ko Eradi ya atas kesempatannya, Dr. Yanto ya atas kesempatannya, saya
Fernando Conan bisa kembali di sini, bisa sharing berkat lewat firman Tuhan ya. Oh, Ko Aksa juga ada juga di sini. Randy lagi healing kayaknya ya, lagi healing ya Randy ya. Dia lagi di Malai kayaknya ya. Ya tadi ngobrol juga sama Ci Selfie ya, para tim pastoral. Terima kasih kesempatannya teman-teman semua. Sadar atau tidak sadar kita sudah setengah tahun nih. Juli udah mau habis ya, udah masuk Agustus. Saya selalu introspeksi karena 2024 nggak akan terulang lagi, cuman ini 2024. Jadi memang ini kesempatan kita untuk benar-benar jadi berkat. Di setengah tahun terakhir, dimanapun kita ditaruh Tuhan, baik di pekerjaan, di kuliah, dimanapun kita harus jadi berkat. Ya, jadi berkat. Ya, saya mau share tentang satu hal yang penting banget untuk kita sama-sama diingatkan ya. Pada ingat gak visi tahun ini apa? Visi gereja dari Paniko? Ingat visinya? Bangkit, jadi teranglah ya. Bangkit, jadi teranglah. Jadi di tahun ini visi Tuhan lewat hambanya Paniko itu ngingetin bahwa kehadiran kita harus membawa terang, bukan bawa perang ya. Bawa terang. Di mana ada kita, orang harus terinspirasi, terberkati ya. Terberkati, yaitu visi. Visi tanpa aksi, fiksi. Visi harus ada aksinya. Karena visi tanpa aksi, halusinasi, ilusi. Tapi kalau aksi tanpa visi, mau kemana sih? Aksi tanpa visi cuma permisi. Nah, kita harus kawinin visi tambah dengan aksi. Nah, itu terjadi prestasi, terjadi promosi. Ayo kita semangat bangun ini generasi. Amin saudara. Harus punya visi, kita harus tahu kita mau kemana ya. Apa yang kita mau capai ya. Apa yang kita sasar, kalau enggak nyasar. Harus tahu kita mau akhir tahun mau ngapain sih. Sebagai terang apa yang kita mau capai, apa yang mau kita kejar. Ya. Karena waktunya nggak banyak. Kesalahan terbesar kita mikir masih ada waktu, masih banyak waktu. Padahal waktu ini nggak banyak. Kita masih muda, percayalah tahu-tahu tua loh. Sehingga waktu-waktu yang ada harus kita barter jadi kualitas. Barter, waktu, tenaga, uang, barter jadi kualitas. Ya. Harus naik level, next level. Next level bukan hanya tentang materi, tapi tentang kualitas diri. Next level. Yang bikin kita nggak next level nomor satu zona nyaman. Makanya orang Kristen harus pindah dari zona nyaman ke zona iman. Nah dari zona nyaman ke zona iman, jembatannya disebut pengorbanan alias bayar harga. Bayar harga. Untuk Anda bisa keluar dari zona nyaman, ingat 3K. Yang pertama, jangan tolak kesempatan. Yang kedua, jangan hindari kesulitan. Yang ketiga, bangun kebiasaan baru. Yang berguna. Karena habit yang bikin kita jadi hebat. Kalau kita jelek secara habit, kita jadi hobbit nih. Ya habit ini penting banget. 3K itu, kita gak bisa next level kalau kerjaannya nolak kesempatan. Ketika Anda dikasih kesempatan sama Koeradi, bukan dilihat Anda sempurna, bukan. Dilihat Anda punya potensi. Anda punya potensi untuk lakuin ini. Kesempatan. Karena hanya kesempatan yang membuat kita mengalami kepesatan. Hanya kesempatan. Nggak ada kata siap, yang ada siap-siap. Siap-siap. Ya. Kita nggak bisa next level kalau kerjaan kita adalah menghindari kesulitan. Kesulitan. Gak bisa. Satu mentalitas yang mengerikan yang membuat kita nggak bisa next level apa sih? Manja. Pengennya gampang, pengennya instan, pengennya cepat. Ya kita juga pengen ya, sekali prospek orang ya, deal gitu loh. Sekali pengennya begitu, dan ada yang begitu, cuman gak selalu begitu. Ada yang perlu kreativitas, ada yang perlu siap ditolak. Ya. Itu bagian membentuk Anda jadi anak Tuhan bukan yang instan tapi yang militan. Karena lewat proses. Ya. Next level nih, harus next level. Karena begini, kalau kita sekarang masih pada muda, mungkin 20-an gitu ya, di bawah 30. Ini masih lucu-lucunya. Jadi kualitasnya masih nanggung, masih diampuni. Cuman 35 tahun, nanti Anda umur 35, 40. Kalau kualitasnya kurang lebih juga sama, itu udah gak lucu lagi. Orang mendingan bayar yang lebih muda, jauh lebih muda kan kualitasnya sama. Dan bangun sejak sekarang, kalau enggak Anda tua, tapi kualitasnya sama aja kayak Anda di umur 20, 23, 25.
Dan kualitas itu nggak terjadi tiba-tiba. Itu lahir dari KOKODIVO. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Ya harus KOKODIVO lakuin. Ya. Nah hari ini kita mau bahas tentang satu hal penting, tampilin aja. Kayaknya minggu lalu Korendi bahas tentang true excellence ya, kalau nggak salah ya, true excellence. True excellence. Excellence yang beneran gitu. Excellence yang bukan di bibir, tapi diterjemahkan ke tindakan. Align antara head, ya, heart and hand. Excellent, excellent. Nah ini kita ngomongin excellent juga. Excellent respon. Menjadi terang, bicara berani tampil beda. Anak muda harus beda. Harus beda. Berani tampil beda. Excellent bicara level. Excellent. Bahasa gampangnya excellent itu 3 huruf aja. W-O-W. Katakan sama-sama wow. Lihat kiri kanannya bilang wow. Bilang wow. Ya. Wow. Jangan W ya. Wow. Ada orang yang wow. Dari jauh wow pas udah deket W. Wow. Harus wow. Excellent. Nah berarti karena level ada level excellent, ada level standar. Biasa aja. Rata-rata orang seneng jadi orang rata-rata. Segitu aja. Ditawarin nolak. Kesulitan ngeluh. Ya, bangun kebiasaan baru males. Jadi ada level rata-rata. Nah ada di bawah rata-rata ada. Level pur. Kurang. Standar aja kagak. Anda naik ojek online gitu ya. Mobil gitu ya. Ada yang excellent. Kita datang dia lihat kita bawa 2 koper, dia langsung berdiri. Ya, dia langsung ambil koper, silakan Pak. Enggak apa-apa, udah siap. Wah sangat ini. Tapi ada yang enggak begitu, depan aja. Depan aja dia. Standar aja enggak itu mah. Pur. Ya, nah anak-anak Tuhan harus outstanding responnya. Tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang, mereka orang-orang biasa. Cuman responnya excellent luar biasa. Sehingga Tuhan bisa pakai mereka secara leluasa. Respons. Ya, respon kita penting. Dan respon ini dalam kendali kita. Saya banyak kemana-mana ngajarin tentang leadership. Ke para sales saya bilang, yang salah tenaga penjual hanya diajarin caranya jualan. Mereka lupa ditanemin tentang leadership. Anda yang sales, Anda harus punya leadership yang kuat. Dan leadership nggak dilihat dari title ya. Gembala, direktur, manajer. Saya lagi ngomongin leadership bukan leader. Kalau leader itu title. Leadership itu bukan title. Leadership dilihat dari mana sih? Di tempat-tempat duduk itu tuh. Nih. Orang kalau punya leadership, dia bisa ngelit dirinya tetap fokus dengerin khotbah. Dia bisa ngelit itu. Dia punya leadership. Di leadership dilihat dari tempat tidur. Dia bisa bangun dan ngelit badannya untuk bergerak produktif sejak pagi. Leadership. Enggak dari title-titlean. Ya. Leadership. Orang kalau punya leadership, ngobrol sama orang, dia bisa ngelit telinganya untuk fokus. Dengerin, dia tahu ada kualitas yang lagi keluar dari perbincangan ini. Walaupun tempatnya bakmi karet, tapi percakapan berkualitas. Ya, wah ini dia bisa ngelit ini jadi. Ya, leadership. Nah teman-teman ini harus punya leadership. Ya, sejak muda. Excellent response. Kita di next coba ayatnya. Di next, hanya manusia yang dituntut nih. Anjing kagak, kucing kagak nih. Sugar glider kagak, nggak dituntut beginian. Saya punya sugar glider di rumah ya. Dia nggak dituntut deh. Ini nggak dituntut. Ya, yang dituntut responnya manusia. Yang ditebus untuk menjadi serupa seperti Kristus ya kita. Berespon seperti Kristus. Dibilang karena Allah akan membawa setiap perbuatan, setiap responmu akan diadili di pengadilan. Itu berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi yang nggak semua orang tahu. Ataupun yang memang sudah viral, itu akan diadili. Responmu. Binatang kagak, tumbuhan kagak. Cuman manusia, makhluk yang segambar dengan Tuhan. Ada sesuatu yang diperhitungkan sama Tuhan. Responnya. Makanya ada istilah responsibility. Ability to respond. Ya, responsibility. Coba di next. Di next coba. Ada 2 jenis respon. Ada respon 1, next satu lagi ada respon 2. Dalam diri kita ada 2 jenis respon. Respon 1, respon 2. Respon 1 itu di next coba yang disebut dengan respon alam bawah sadar. Yang kerennya bahasanya itu refleks. Refleks. Ini respon yang Anda nggak usah renungkan atau pikirkan. Terjadi begitu saja. Respon. Ya. Jadi ketika Anda lagi di
naik busway kesundut, Anda nggak perlu berpikir, aku teriak. Enggak, Anda responnya teriak. Terlalu cepat, itu respon satu. Respon satu. Nah, seringkali respon satu ini kurang bijaksana. Seringkali. Tidak bijaksana. Ya, ketika Anda chat orang, udah centang biru. Ya, udah centang biru tuh di WA, dia online terus statusnya. 3 jam Anda tungguin gak dibales. Respon satu gimana biasanya? Songong bener nih. Belagu, tang-tang udah sukses. Tengil banget ya, respon satu tuh. Respon satu, biasanya kurang bijak. Nah respon satu emang terjadi begitu saja. Nah makanya tugas kita menciptakan respon 2, boleh di next. Alam sadar, ini harus dicipta respon 2. Tunggu. Mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia lagi meeting, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, di sini kita mulai melit our response untuk serupa dengan Kristus, serupa dengan Alkitab, Bible, serupa dengan kebenaran. Praktek firman itu direspon 2, bukan respon 1. Manusia baru itu direspon 2. Anda memutuskan untuk berespon bijaksana. Kalau enggak terjadi begitu saja dikuasai respon 1 karena 88% menguasai kita. Dan respon 2 itu kapasitasnya hanya 12%. Sehingga ketika Anda dengar firman, lalu Anda tersadar yang tadinya tidak disadari, di respon 1 areanya, lalu Anda sadar, Anda mulai menyadari pindah ke respon 2. Oke, respon marah-marah Anda, respon negatif thinking Anda muncul ke respon 2, Anda sadar, iya nih aku suka begitu nih. Cuman untuk dia bertahan di alam sadar, untuk berpikir positif, berpikir optimis, itu Anda harus sering ingetin diri Anda. Anda catat, Anda afirmasi, bawa dalam doa. Kalau enggak, habis sadar langsung pudar. Banyak yang begitu, habis sadar pudar. Kenapa? Pas Anda sadar ingat sesuatu, lalu besok karena kapasitasnya hanya 12%, Anda ingat sesuatu lagi untuk disadari. Oh iya, harus begini nih, lupa yang pertama mau dilakuin tadi. Makanya saya sering tulis di tangan nih lihat deh hijau-hijau nih. Ini kemarin nih ada habis tulis sesuatu. Oh ya ingetin diri mau ngelakuin ini. Kalau enggak lupa, karena dia belum alam bawah sadar. Mindset yang positif itu enggak bisa jadi permanen kalau Anda enggak latih. Prosesnya dilatih, walau sangat letih. Dan tidak jarang sampai tertatih. Dan kebanyakan pada merintih. Ya ini kan. Ya, belajar sama si Ratih. Nah ini penting banget nih. Nah, ini. Respon 1, respon 2. Perubahan terjadi di respon 2. Kesadaran. Dan ini capek. Cuman worth it. Anda jadi berkualitas. Nah banyak orang respon 2-nya muncul. Langsung digeser sama hal lain. Akhirnya semua balik lagi ke respon 1. Jadi excellent respon itu terjadi di respon 2. Secara sadar, terencana, Anda latih. Akhirnya dia baru jadi respon 1 yang excellent. Ya. Di next coba. Anda ingat rumus ini. ERO nih. ERO. Event plus, di next coba, event plus respon sama dengan outcome. ERO. Event itu bicara peristiwa, persoalan, pergumulan, kehilangan orang yang Anda cintai, ya, ngadepin orang yang nyebelin, ya, sakit, pokoknya event-event, kejadian-kejadian, kondisi-kondisi. Tuhan izinkan terjadi, tapi jangan khawatir, yang diizinkan tidak pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Dan Tuhan itu setia. Dia kasih jalan keluar, kita bisa nanggung berbagai event yang ada. Ya. Nah eventnya susah, kita berharap outcome-nya tetap bagus. Kita tetap jadi berkat, kita bisa perform. Nah kuncinya direspon. Karena event itu uncontrollable. Kalau fokus ke yang uncontrollable, kita gampang sebel. Kita fokusnya sama yang dalam kendali. Yang controllable, yaitu respon kita. Ini power zone-nya kita nih. Area dalam kendali. Nanti kita bahas ada 4 respon. Yang Anda harus kontrol, sadari, kendalikan. Ya, banyak orang ketika eventnya susah. Eventnya misalnya pandemi, itu kan susah tuh. Pas pandemi, responnya bukannya dijaga untuk excellent, malah dijangkiti virus L- responnya. Tahu virus L-? Loyo, letih, apa lagi? Lesu, apa lagi? Apa lagi L-? Lunglai, apa lagi? Banyak ini. Labil, lemot, letoy. Ya. Kita semangat excellent aja masih challenging nih.
Karena event yang susah. Apalagi kita loyo, apalagi kita letih, apalagi kita lesu, apalagi kita lemot, apalagi kita lebay, apalagi kita lunglai. Ya outcome-nya udah hancur puja. Tapi akan ada mujizat terjadi ketika respon kita pun bermitra sama Tuhan, sama Roh Kudus. Respon kita nih. Ketika target dikali 2, responnya jangan dijelekin. Justru responnya harus bagus. Tunjukkan Anda berbeda sama orang-orang yang dunia, yang gak belajar tentang extra mile, bagaimana Yesus merespon. Anda orang Kristen, Anda berbeda. Anda anak-anak muda, Anda berbeda. Ya, responmu, Anda vaksin sama B+. Bangkit, berjuang, berusaha, beriman, berdoa. Ya, ini. Udah tahu eventnya jelek, responnya juga nggak oke. Respon di situ akan menentukan. Kita mengalami banyak hal yang nggak enak. Makanya ketika eventnya buruk, yang Anda harus lakukan terhadap event yang buruk, yang pertama menerima, accept. Ini menerima penting untuk kita bisa berespon excellent. Kalau terima aja udah enggak, gimana responnya excellent? Orang udah nggak terima dari awal. Kenapa sih aku diizinin ngalamin ini? Ya, menerima keadaan. Saya kemarin liburan ke Europe, pulang kampung ke Jerman. Lama, liburan 4 minggu tetapi nggak nyaman nih. Kenapa? Di minggu pertama WhatsApp grup keluarga inti, ya anak-anak, saya 5 bersaudara, pada ngomong, Mami kenapa nih kayaknya pikun nih. Mami kayaknya demensia dah. Kayaknya gitu, kenapa sih Mami? Saya kan perhatiin gitu ya. Lama-lama serius nih pembicaraannya. Pembicaraan main serius ya. Gak taunya kanker paru stadium 4 udah nyebar ke otak, ke tulang. Ya, saya tanya teman saya Dr. Denio ya dari Jerman. Dia bilang ya kadang sulit sih tahu apa yang Tuhan mau. Cuman ya lu persiapin dah. Ini bisa beberapa bulan doang nih. Ya, eventnya gak enak. Cuman di situ alarm bahwa kita anak-anak Tuhan, responnya harus benar. Respon imanmu harus tetap benar. Accept the situation. Kita bukan satu-satunya orang yang orang tuanya sakit parah. Banyak yang orang tuanya sakit parah. Tetapi responnya beda-beda. Nah kita harus jadi orang yang responnya benar. Ya, kita berdoa. Setelah menerima, M yang kedua, mensyukuri. Belajar bersyukur dengan keadaan yang terjadi. Karena bersyukur yang membuat Anda bisa berespon excellent. Kalau kita udah gak bersyukur di awal, sulit mau respon excellent. Orang bersungut modalnya bersyukur. Bersyukur artinya dengan sengaja mengarahkan pikiran dan perkataan kita kepada hal positif yang masih ada. Bersyukur artinya dengan sengaja, ini bukan bukan turun ya. Berarti sampai 15 berapa tadi? 15 ya? 15 berapa? 15.30 ya? Oke. Aku pikir tadi calm down tinggal 15 menit. Oke, ya. Bersyukur artinya dengan sengaja mengarahkan pikiran dan perkataan ke hal-hal positif yang masih ada. Ya. Jadi ketika eventnya susah, menerima M yang pertama, M yang kedua mensyukuri. Terus berespon benar, nanti Anda akan mengalami M yang ketiga, mengagumi. Anda akan kagum bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, Tuhan itu punya rencana. Rencana Tuhan itu baik, berkenan, sempurna. Anda akan kagum sama rencana Tuhan. Amin saudara. Ya, ini respon nih, ada 4 macam respon yang harus kita kontrol, kendalikan. Boleh di next coba, 4 macam respon. Yang pertama respon pikiran, ini penting banget. Karena kalau pikiranmu salah, keyakinanmu bermasalah. Kalau pikiran salah, beliefmu bermasalah. Ya. Yang kedua itu perasaan. Ini penting nih, Anda harus kontrol. Kalau enggak Anda akan mendramatisir apapun. Anda akan banyak mendramatisir kegagalan, mendramatisir omongan orang, mendramatisir everything. Kalau Anda enggak kontrol perasaan ini. Ya. Yang ketiga perkataan. Ya. Anda bisa mengubah nuansa hari dengan mengubah kata-kata yang Anda pakai. Dibilang siapa mau melihat hari-hari baik? Mau? Jauhkan mulutmu dari perkataan yang menipu. Perkataan yang jahat. Tahu perkataan yang menipu? Artinya perkataan yang tidak sesuai sama firman Tuhan. Ini bukan cuma bicara tukang bohong, bukan. Firman Tuhan kebenaran. Yang Anda ucapkan kebenaran, bukan hal-hal yang
Bukan kebenaran, dusta. Tipuan itu dusta. Aku gak berharga. Aku gak punya masa depan. Anda lagi mengucap tipuan demi tipuan, dusta demi dusta. Makanya harimu gak akan baik. Ayatnya bilang gitu, ya jangan jauhkan dirimu dari ucapan-ucapan yang menipu. Isinya dusta. Sedangkan kita harus memperkatakan kebenaran. Merenungkan dan memperkatakan kebenaran. Sehingga dibilang apa? Hidupmu akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Ya. Lalu respon perilaku. Ini penting perilaku. Ubah perilaku kalau mau laku. Ada orang gak laku karena jelek secara perilaku. Dia punya attitude, bucut. Tidak pacut. Ini terlalu kaku, terlalu aku, gak bisa. Perilaku harus dibenerin, diperbaiki. Behavior, attitude. Ya. Yang pertama dulu deh pikiran. Ayat klasik, ya boleh di next. Roma 12 ayat 2, kita semua udah pada hafal. Ya. Jangan serupa sama cara orang dunia memandang hidup ini. Orang ditegur, dievaluasi lalu sensi baper. Ya dunia memandang itu secara salah. Kalau orang Kristen cara pandangnya pakai lensanya firman. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. It's okay ditegur, malah butuh ditegur. Cari orang-orang, apa ya, ada orang-orang kita khotbah orang ngantuk aja. Ini kita khotbah orang ngantuk nih, orang benar-benar ngantuk nih, kita khotbah bosan nih. Pas kita turun itu aja panitianya nggak mungkin, sorry kok ngantuk. Enggak, pasti dia, wah thank you ya kok, dahsyat, mantep. Dan banyak orang senang aja begitu. Oh ya, oke, makasih ya. Enggak apa-apa, apresiasi begitu. Cuman ya Anda harus terbiasa dengan evaluasi. Oke kok, makasih kok. Tapi kok apa 3 hal yang harus aku improve ya? Evaluasi penting. Apresiasi oke, angin sorga. Cuman evaluasi, ini penting nih. Jam terbang bikin Anda tambah pede, hanya evaluasi yang bikin Anda tambah bagus. Kalau enggak orang jam terbang banyak, cuman pede doang. Cuman enggak tambah bagus, enggak ada yang evaluasi. Anak muda harus suka dievaluasi. Harus dievaluasi. Ya, senang dievaluasi. Evaluasi penting. Ada orang dievaluasi langsung sensi, langsung emosi. Tapi ada orang dievaluasi terima kasih, beda nih. Kenapa? Mindsetnya, cara pandangnya beda. Yang satu memandang evaluasi sebagai masukan untuk perbaikan. Yang satu memandang evaluasi, dia pandang bukan masukan, tapi tusukan. Udah beda. Karena dia pandang evaluasi sebagai tusukan, habis dikasih masukan langsung kerasukan. Ada lihat begitu? Dikasih evaluasi langsung ngambek, sampai kita nyesel kasih evaluasi. Atau gitu gak usah tegur apa-apa. Jangan, Anda jangan sampai kehilangan orang-orang yang mau kasih teguran. Karena perlu. Cuman Anda harus ampuni, gak semua orang punya skill dalam mengevaluasi. Kadang nadanya salah, kadang diksinya salah. Gak semua orang terlatih dengan ilmu evaluation people skill, effective communication skill. Tapi Anda tangkap itikat baiknya itu loh. Ya, itikat baiknya. Itu harus ditangkap. Ya, walaupun mungkin ada salah, ya. Jangan seperti dunia ini. Karena kalau seperti di dunia ini ya, kita nggak bisa membedakan bahwa rencana Tuhan itu baik, berkenan, sempurna. Kita pikir Tuhan jahat, Tuhan nggak adil udah. Kenapa? Cara pandangnya salah. See, do, get. The way you see something akan determine what you do. Dan itu akan determine what you get. Jadi bagaimana kamu melihat akan menuntun kepada bagaimana Anda melakukan. Ada 3 orang kuli bangunan, yang satu lemesnya bukan main, yang satu biasa-biasa saja, yang satu excited. Ditanya yang lemes, Pak ngapain Pak lemes banget? Pakai nanya, nyusun bata. Nyusun bata pakai nanya lu. Nyusun bata. Yang biasa aja, Pak ngapain Pak? Iki loh, waduh. Bisa diomelin mandor ini 2 minggu lagi honor, bisa gak turun ini nih. Wah harus cepat-cepat iki. Yang satu semangat banget Pak. Ngapain Pak? Ini lagi bangun sebuah kediaman. Saya sambil berdoa, ini kulinya Kristen nih ya. Saya sambil berdoa. Ya. Kalau ada yang beli nanti, kalau keluarga happy, harmonis. Saya sambil doakan Pak. Tahu gak, bosan itu bukan di aktivitas. Bosan itu di mindset, caramu berpikir salah makanya Anda bosan. Cara berpikirnya salah. Saya mimpin pujian, WL, waktu masih kerja sama orang, ada PD kantor, di kantor sendiri gitu ya. Saya senang lagu-lagu lama. Pas saya printin gitu kan, aduh lagunya bosen banget.
Bosan itu bukan di lagu, bosan itu di caramu berpikir tentang itu lagu. Kalau cara berpikirnya nggak diberesin, semuanya Anda kebosan Anda. Cara berpikir. Jadi kalau Anda ada bete sama seseorang, anak, istri, suami, pasangan, pacar, bos, customer, jangan langsung salin, ini gara-gara lu tunggu. Ini bukan tentang dia, ini tentang cara kita berpikir tentang dia. Ini yang salah. Ini yang harus kita ubah. Jangan serupa dengan dunia. Anda cari pembenaran, ya gini. Ih parah banget lu, ya jadi lu sih udah benar sih, gue setuju banget. Dunia akan mendukung hal-hal yang gak sesuai sama firman Tuhan. Tapi anak Tuhan dia harus punya cara berpikir yang berbeda. Anda kalau udah menikah, ya, Anda punya sparring partner. Bisa ribut, bisa mesra. Ya, yang bikin ribut berkepanjangan, ya, cara berpikirmu tentang pasanganmu, kamu gak betulin. Kamu akan kesel terus, kamu anggap ini, Anda lupa, Anda anggap dia bukan kekasih pasangan Tuhan kirim, tapi anggap musuh nih orang. Ini musuh nih. Ini mau apa lagi? Cari gara-gara, kesel banget. Makanya saya bilang ada suami, kalau ke customer baik, ramah. Kalau ke istri galak. Kok bisa begitu cara berpikirnya? Udah beda. Kalau ke customer dia berpikir customer itu sumber pemasukan. Nah istri ini sumber pengeluaran, nah ini kan. Nah cara pikirnya begitu jadi kalau ke istri bete. Ya kan? Minta apa lagi? Aku mau doain doang Pak. Iya, kirain mau minta, kemana udah ditambahin kan, dia bete. Tapi kalau cara berpikirnya kita benerin, ya di dalam berkatku ada berkat istri. Ya, berpikirnya dibenerin, ya aku mau berkati dia. Enggak usah dia minta, kita udah ajak, saya besok ke mall, aku mau beliin kamu ini. Tergerak sendiri, kenapa cara berpikirnya dibenerin? Cara kita berpikir. Kalau enggak kita akan jelek terus, emosi, moody. Ya, cara berpikir. Jadi the way we see, cara kita melihat akan menentukan bagaimana kita melakukan aktivitas. Bagaimana kita berespon. Nah, apa yang kita lakukan akan memimpin kepada hasil. Apa yang kita get. Jadi kalau Anda nggak get, jangan kaget. Cek apa yang Anda sudah lakukan, cek bagaimana Anda melihat pekerjaan itu. Cara pandang, cara melihat. Kenapa Yusuf responnya benar? Karena cara dia melihat masa lalunya benar. Kalau dia memandang masa lalunya sebagai gile, gua adeknya dibuang, keroyokan parah. Bini Potifar gua difitnah, Potifar gua udah baik, gua udah ini. Kalau dia cara pandangnya salah, di posisi tertinggi kerjaannya adalah balas dendam habis-habisan. Tapi kenapa dia gak balas dendam? Kenapa dia mengasihi? Karena cara dia memandang benar. Saya yakin cara pandang dia yang benar itu nggak terjadi hanya karena di ujung cerita dia kakaknya bilang kami jadi budakmu aja deh, ya jangan takutnya kamu balas gitu ya. Yusuf bilang kalian mereka akan untuk yang jahat tapi Tuhan mereka untuk kebaikan. Aku yakin dia sudah berpikir itu sejak di kereta pembuangan. Dia udah berpikir bahwa ini event yang terjadi, menerima, mensyukuri, mengagumi. Ya, Tuhan melakukan untuk kebaikan. Itu udah menjadi cara dia berpikir. Ya, pikiran ini penting nih. Nah, firman Tuhan harus masuk. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau enggak kambuh dan gampang rubuh firman Tuhan. Iblis akan kerja keras membuat kita anak-anak Tuhan sejak muda. Enggak suka, enggak buka, enggak peka sama firman Tuhan. Tapi ke gereja minggu. Cuman enggak suka firman. Enggak buka firman, enggak peka sama firman. Enggak nyambung nih firman ngomong apa nih kalau dalam masalah ini. Harus baca firman Tuhan. Anda akan dapat banyak sekali dari khotbah kalau Anda memang suka baca firman. Sehingga pas di khotbah banyak connecting the dot. Karena Anda pun suka baca firman. Ya. Karena kalau khotbah, kalau Anda gak suka baca firman, Anda akan tergantung khotbahnya gimana. Lucu atau enggak, semangat atau enggak, seru atau enggak. Ya, tapi kalau Anda baca firman kan gak ada lucunya, gak ada ini, Anda baca aja. Udah jadi habit Anda disiplin suka firman Tuhan. Sehingga Anda datang ke gereja pun Anda gak pilih-pilih. Anda disiplin dengerin khotbah. Baca firman Tuhan. Karena memang itu senjatanya. Kalau gak Anda dibohongin iblis terus. Anda pikir masa depan gak ada. Padahal firman Tuhan bilang masa depan sungguh ada. Aku gak kuat lewatin masalah ini. Padahal dibilang pencobaanmu adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Ditipu terus sama iblis. Gak tahu firman. Firman Tuhan. Respon pikiran harus dibetulin, diberesin. Cara kita memandang,
Ya. Jadi untuk beresin pikiran, ingat harus fit pikiranmu. Fit itu bicara fokus pikiran, isi pikiran, teman berpikir. Fokus pikiranmu, isi pikiranmu, teman berpikirmu harus benar. Kalau enggak pikiranmu susah untuk Anda kendalikan. Anda fokus kemana ya? Anda fokus ke apa kata orang atau apa kata firman Tuhan ya? Anda fokus ke janji orang atau janji Tuhan ya? Anda fokus kemana sih nih? Anda fokus ke masa lalu yang buruk? Atau Anda fokus ke anugerah Tuhan yang besar di masa sekarang ya? Apa yang Anda fokuskan? Anda fokus ke hal-hal yang di atas? Perkara-perkara yang di atas yang Tuhan ada? Atau Anda fokus ke hal-hal yang fana? Anda fokus kemana? Isi pikiran. Banyak hal harus kita pecahkan, banyak masalah harus kita pecahkan dengan isi kepala. Cuman banyak orang ketemu masalah yang pecah kepalanya. Dicek gak ada isinya, kosong. Ya, kosong. Baca firman Tuhan penting, tontonan ya, tontonan, pergaulan. Teman berpikir. Pikiran, respon pikiran, penting. Yang kedua adalah respon perasaan. Di next coba. Secara cepat, respon perasaan. Belum. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sering-sering waspada sama suasana hati kita. Ya, emosi kita, mood kita. Karena kalau kita nggak waspada jagain hati kita, kan kita mau jadi terang. Kalau mau jadi terang, hidupnya memancar, ya, hidupnya memancar, terangnya memancar. Salah satu jaga hati. Kalau hati kita nggak jaga, segala jenis penyakit hati kita koleksi. Mulai dari tinggi hati, sakit hati, panas hati, luka hati. Hati-hati. Ya, hati penting nih. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Sebenarnya kalau Anda udah bagus dengan cara berpikir, moodmu terkendali sebenarnya. Tapi kalau cara berpikir yang sebagai filter, ininya juga nggak oke, ini moodmu gampang terserang. Jadi mood ya bisa dikontrol dengan mind. Yang kedua, poin ketiga nanti dengan mouth, pilihan katamu. Pilihan katanya salah, moodnya juga bermasalah. Ada orang bangun tidur, baru bangun. Aduh mati deh, baru bangun udah mati. Baru bangun, bangkit, mati. Moodnya, ingat, setiap kata punya makna. Setiap makna memberikan rasa. Setiap rasa bisa dua, memunculkan asa atau mendatangkan siksa. Kata. Lewat kata-kata apa yang Anda keluarkan nih? Kata-kata. Anda bilang, ini sulit tapi bisa, sama ini bisa tapi sulit. Itu beda nih nuansa hatinya nih. Ini bisa tapi sulit dah. Ini sulit tapi bisa dah. Kata-kata. Ada orang bilang, aku ada masalah. Tapi ada orang bilang, aku terjebak sama masalah. Padahal masalahnya sama. Cuman yang satu pakai istilah terjebak biar keren. Tapi akhirnya terjebak bener gak bisa keluar. Karena setiap kata punya makna. Maknanya beda-beda. Ada orang bilang, aku tenggelam dalam masalah. Wah udah gak bisa berenang, kata yang dipakai tenggelam. Kelelep sama masalah. Ya. Aku terlilit. Nah ini mau minjem duit, biasa hati-hati nih. Kalau udah terlilit kita harus kabur ya, biasa mau minjem duit. Aku terlilit kok sama masalah. Beda kosakata, ya, beda makna. Mouth, mind, dan yang paling gampang, ya, yang paling gampang, kontrol mood lewat motion, gerakan. Anda yang ngantuk, dengar khotbah, misalnya lagi ngantuk gitu, moodnya ngantuk gitu. Yang bikin Anda tambah ngantuk, Anda dengarnya itu nyender. Ini emang tambah ngantuk tuh. Udah ngantuk, dengarnya nyender, udah pasti makin ngantuk. Ya, Anda harus tegak, Anda harus goyangkan sedikit. Karena motion, Anda ke klien ya, aduh kliennya nyebelin, aduh kerja lagi ketemu klien. Nah yang bikin Anda lemes, moodnya tambah lemes, semakin lemes apa? Anda jalannya Anda seret, nah ini. Makin lemes, Anda ngesot makin lemes lagi. Makin ngesot lagi, makin lemes. Padahal ketika itu, oh iya, moodnya berubah ketika motionnya berubah. Semangat lebih gerak cepat dikit beda moodnya beda. Ya, motionnya diatur. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika ada situasi yang tidak baik, jangan hadapi dengan sikap hati yang juga gak baik. Hadapi dengan sikap hati yang baik. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Jadi untuk hati kita terobati ya, salah satunya belajarlah untuk bergembira, bersuka cita, dimulai dari motion, tersenyum. Boleh kasih senyum yang terbaik ke saya? Senyum yang terbaik.
Boleh, boleh. Lalu sekarang dengan senyum yang sama, lihat kiri kanannya. Nah, sambil tunjuk seperti ini. Ya ini, ya. Senyum. Ya. Karena ketika kita tersenyum, ada nuansa hati yang berbeda juga. Ketika Anda manyun-manyunin, murung-murungin, cembetut-cembetutin, percayalah moodmu langsung jelek otomatis. Anda bete-betein, lemes-lemesin. Jaga hati, jaga emosi. Ingat emosi itu umurnya nggak panjang, 5 menit, paling lama 10 menit umur emosi. Loh, aku udah 10 tahun masih emosi kok. Itu sudah bukan emosi, itu drama itu. Itu sudah drama, Anda dramatisasi, akhirnya Anda sensi. Anda dramatisasi, akhirnya Anda emosi. Anda goreng sampai Anda nggak tahu yang kejadian sebenarnya sama yang bumbu yang mana, udah ngeblend aja di satu. Anda cari orang-orang yang mendukung cerita ini. Ya. Anda membuat yang namanya tuh victim story. Cerita korban. Ciri-ciri cerita korban ada 3. Ciri-ciri cerita korban. Jadi Anda cek, kadang kita pun bisa tergoda yang kita create cerita korban. Yang pertama, ceritanya tidak utuh. Jadi kalau Anda kirim, nih gue buktiin ya screenshotnya, biasa udah dihapus-hapus tuh. Udah ada kalimatnya dihapus biar pas. Ini kan lihat, lu lihat nih, ya bukti nyata ya. Ya ceritanya tidak lengkap. Yang kedua, ciri-ciri cerita korban. Yang pertama, ceritanya nggak utuh. Yang kedua, orang lain jahat. Orang lain parah. Orang lain tega. Padahal tegas, ya kita bilang tegas, tega. Nah ini, padahal tegas. Jadi tegas aja, kenapa tega jadinya. Yang pertama tadi apa? Ceritanya tidak utuh. Yang kedua, orang lain jahat. Yang ketiga, aku menderita. Nah ini gabungan itu. Jadi kalau udah mengandung itu, biasanya itu victim story. Ya, dia mulai self pity. Self pity artinya keadaan jelek direspon jelek. Self pity. Self pity. Ya, perasaan, kontrol emosi. Salah satunya pikiranmu dikontrol, mouthmu dikontrol, motionmu dikontrol. Ya, motion, ekspresi, mimik, gerakan itu membuat Anda punya perasaan yang lebih oke. Ya. Yang ketiga adalah respon perkataan. Di next coba yang ketiga. Nah ini dia. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup. Ini termasuk hidup kita ataupun hidup orang. Ada orang masih kepahitan. Masih kepahitan. Sampai sekarang kenapa? Karena dia pernah dikata-katain, pernah diomongin yang sangat menyakitkan. Jadi kita bisa rusak hidup, ya hidup kita sendiri atau hidup orang juga bisa nih. Yang bikin orang gak bisa maksimal ya, yang bikin orang gak bisa maksimal di masa sekarang, salah satunya kalau disingkat kopi, yang bikin orang gak bisa maksimal. Salah satunya kayaknya itu kepahitan, kecewa, kepahitan, kuciwa. Itu apa? Oh 5 menit, oh iya, ya. Kuciwa. Ya, kepahitan, gara-gara kepahitan nggak bisa maksimal. Padahal udah di training, udah di coaching, tapi akarnya akar pahit, kepahitan. Ya, nah ini lidah punya. Berarti pemain keyboard boleh maju ke depan. Pemain keyboard ya, saya udah selesai 5 menit lagi. Pemain keyboard sama pemain musik ya juga pada ngumpul boleh. Lidah punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusak hidup, baik hidup kita ataupun hidup orang. Kita bisa merusak hidup kita sendiri karena kita ngomongnya ngaco terus tentang hidup kita. Orang harus menanggung akibat. Ini orang termasuk kita ataupun orang lain yang kita omongin jelek itu. Kata-kata ini penting nih. Kata-kata. Ada orang bilang kok, sakit kok, kenapa? Aku ditusuk dari belakang. Kita cek gak ada pisaunya loh. Pisau imajiner. Yang diciptakan dari kata-kata kalimatnya itu. Aku ditusuk dari belakang. Itu ditusuk dari belakang, tubuh, mood, sama pikiranmu kan sangat tahu artinya apa. Makanya saling mensinkronis, akhirnya Anda benar-benar jadi orang yang sangat terluka parah. Ya, terluka parah. Kata-kata, boleh di next satu lagi? Boleh sambil main ini ya, mau terakhir. Ini respon tindakan, perilaku. Ubah perilaku kalau mau laku, ingat. Jangan sampai kita nggak laku karena memang jelek di perilaku. Terlalu kaku, terlalu aku. Jangan seorang, ini ayat emas di Dewasa Muda di Berlin waktu itu yang saya bangun ya. Sama Randy, sama Andro. Nama Dewasa Mudanya Jeger, Jesus Generation. Jeger. Ayatnya 1 Timotius ayat 4 ayat 12 tentang keteladanan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi apa? Jadi teladan.
Teladan itu terhitung nggak karena kita lakuin sekali atau 2 kali atau 5 kali. Tapi berkali-kali. Our lifestyle. Teladan. Ya, worth it lu jadi teladan. Kenapa? Yang dicari di perusahaan-perusahaan adalah orang yang memang dia punya mental bibit jadi teladan. Dan Anda udah praktekin di pelayanan, di keluarga, jadi teladan. Jadilah teladan dalam karakter, teladan dalam perkataan, tingkah laku, teladan dalam kasih, kesetiaan, kekudusan. Nah ini, ya teladan, jadi teladan. Nah masa cari teladan udah susah sekarang. Orang tua pun bisa gagal jadi teladan. Cuma jangan karena orang tua kita gagal jadi teladan, kita jadi gak mau jadi teladan. Mungkin dia gak dengar message yang kita dengar hari ini. Makanya dia lupa diingetin, dia gak jadi teladan. Anda dengar message yang kasih tahu untuk jadi teladan. Berarti kita harus memutuskan. Ya, memutuskan. Aku mau jadi teladan. Tuhan aku mau jadi teladan. Lewat kesucian, tingkah laku, perkataan. Izinkan kalau Anda kerja di perusahaan, bos Anda bos yang paling beruntung. Kenapa? Dia punya yang kerja di sana anak Tuhan yang tahu ada ayat 1 Timotius 4 ayat 12. Harus jadi teladan. Amin saudara. Ya, terakhir habis itu saya selesai. Di next. Marilah kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Marilah kita menjadi seperti Tuhan kita Kristus Yesus. Supaya waktu orang melihat apa yang kita lakukan, mereka seperti melihat Kristus di dalam diri kita. Dan jangan pernah berpikir lagi untuk memuaskan keinginan dirimu, manusia lamamu. Karena hanya ada 2 macam respon di dunia ini. Respon benar atau respon salah. Nah respon salah akan hanya menambah masalah. Respon benar akan membuat Anda hidupnya bersinar. Respon benar. Dan respon benar gak bisa terbentuk dalam 1 hari. Tapi dimulai dari 1 hari, yaitu hari ini. Putuskan, berespon benar bukan berarti sempurna gak pernah salah. Berespon benar artinya Anda sadar ketika Anda mulai berespon salah. Dan kembali ke jalur berespon benar. Hanya ada 1 pribadi yang bisa berespon benar sempurna tanpa cacat, Yesus. Nah, kita kan murid-muridnya. Ya. Biar ketika orang ngelihat respon kita, orang seperti melihat Yesus. Ya, makanya di next ayat, ini terakhir, excellent response. Ini bicara ya orang-orang yang mengambil keputusan sebagai orang Kristen, dia bukan fans Yesus, tapi dia murid Yesus. Hanya murid yang pengen naik kelas mau jadi seperti gurunya. Murid, karena fans sama murid beda. Fans itu sama murid itu beda. Murid itu pelaku. Kalau fans mengaku. Beda. Fans mengaku, murid pelaku. Fans gampang kecewa, murid senantiasa percaya. Jadi ingat kita kan pada murid Yesus nih. Murid Yesus. Gak dihitung dari atribut yang menempel. Pakai anting salib berarti murid Yesus. Enggak. Fans juga kalau suka aksesoris dia pakai anting salib. Kalung salib sama enggak juga. Tato salib enggak, murid Yesus enggak harus pakai tato salib. Nyetir nyalip-nyalip apalagi, bukan. Enggak harus atribut salib. Murid Yesus bukan dilihat dari atribut tapi dari contribute. Ya. Bukan pakai salib, murid Yesus pikul salib. Excellent respon, bahasa Alkitabiahnya adalah sangkal diri pikul salib. Saat orang-orang tidak benar, saya tetap berespon benar. Saat situasi tidak benar, saya tetap berespon benar. Jadi yang harus berespon benar bukan situasi, bukan orang-orang, tetapi saya. Berespon benar. Dan jangan kaget, ketika Anda memutuskan berespon benar, keadaan gak belum tentu langsung membaik. Anda tahu Sadrak Mesak Abednego berespon benar? Apa yang terjadi setelah dia berespon benar? Dapur api dipanasin 7 kali lipat. Kadangkala Anda berespon benar, situasinya gak membaik. Tetapi ingat Sadrak Mesak Abednego, tetaplah berespon benar. Ikut Yesus, happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Ya, do the best aja, respon benar. Daniel berespon benar, apa yang terjadi? Tetap masuk gua singa. Kita pengen kan pas sekali berespon benar, langsung mujizat terjadi, berubah. No, Tuhan kasih kamu kekuatan sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin saudara. Semangat untuk berespon excellent. Saya undang bangkit berdiri, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya doa buat teman-teman semua, kita satukan hati. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini.
Kami mau belajar Tuhan di tahun 2024 ini, di mana visimu untuk kami bangkit dan menjadi terang. Kami mau belajar untuk menjadi terang lewat respon kami. Bukan respon rata-rata, respon biasa, tapi respon yang excellent. Kami mau belajar untuk menjaga respon pikiran kami. Kami mau berpikir benar, berpikir seperti firman Tuhan memandang. Kami mau belajar untuk menjaga mood kami, respon perasaan kami. Kami gak mau banyak mendramatisir apapun. Kami mau belajar untuk menjaga sukacita kami, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena kami percaya dengan hati kami yang kami jaga, hidup kami akan memancar seperti terang. Kami mau belajar untuk menjaga perkataan kami. Apa yang keluar dari mulut kami mau ucapkan kebenaran, kami mau ucapkan kebaikan, kami mau ucapkan hal-hal, kata-kata yang membangun sehingga orang yang mendengarnya menerima kasih karunia. Amin. Kami mau belajar untuk menjadi teladan, menjaga perilaku kami. Kami percaya Tuhan, kami akan dipakai Tuhan, kami akan memiliki pencapaian-pencapaian yang excellent karena kami belajar berespon excellent seperti Yesus merespon. Terima kasih bukan dengan kuat gagah kami tapi karena kekuatan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap firman Tuhan biar menjadi rema dan berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap doa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Thank you. Berapa banyak yang diberkati Tuhan siang hari ini? Luar biasa, saya sangat diberkati saudara-saudara. Melalui firman Tuhan diingatkan kembali untuk memberikan respon yang terbaik. Dan tentunya memberikan respon yang terbaik tidak menunggu untuk kita naik level dulu. Tetapi dimanapun level kita saat ini, sangat penting untuk kita berespon dengan baik. Sangat senang untuk saya bisa kembali di 2 PM. Very very happy setelah saya dan keluarga kami away selama 3 minggu untuk bisa ada di sini, sangat bersyukur. I hope you guys are okay and wonderful and blessed. Dan saya percaya kita akan naik level lagi. Setengah tahun sudah berlalu. Saya percaya di tahun ini kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dan Tuhan akan bawa kita semakin naik. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga dengan sukacita, dengan hati yang terbuka dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau. Kiranya keluar masukmu diberkati Tuhan. Kiranya bangun tidurmu dan tidurmu diberkati Tuhan. Kiranya segala pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan, hubunganmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, karirmu diberkati Tuhan, segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah menerima dan bersyukur kalau kami bisa beribadah kepada Tuhan siang hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, ketemu lagi minggu depan. God bless you.